perkenalkan, nama saya Ida Indah Yudiastuti dari program studi manajemen dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa resume yang sudah saya buat dari mata kuliah Sistem Informasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari kelompok 5 yang berjudul Penggeseran Media Konvensional ke Media Sosial. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu hakikat media. Hakikat media dakwah merupakan sarana yang digunakan dalam rangka menghidupkan aktivitas dakwah guna memudahkan dan mengefektifkan dakwah yang dilakukan kepada khalayak sehingga penyampaian pesan tidak pada sedikit orang, tetapi mampu menyebar hingga banyak orang, seperti halnya media cetak maupun elektronik. Yang poin kedua yaitu media dakwah dalam sistem informasi. Pengertian media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi, seperti etimologi berarti alat perantara. Media dakwah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mat'u. Macam-macam media, yang pertama yaitu non media massa, seperti manusia seperti utusan, kurir, dai. Yang kedua benda, contohnya telepon atau surat. Kemudian media massa manusia seperti pertemuan, rapat umum, seminar, dan sekolah. Media massa benda seperti spanduk, buku, selebaran, poster, folder. Dan yang ketiga media massa periodik cetak dan elektronik seperti visual, audio, dan audiovisual. Macam-macam media dalam dakwah. Media dalam dakwah menurut Hama Yakub membagi media berbagai macam seperti berikut. Yang pertama, lisan, secara langsung melalui perkataan seperti ceramah, khutbah, pidato, dan bimbingan. Yang kedua, tulisan, yaitu bentuk tulisan yang dapat berupa novel, majalah, koran, dan spanduk. Yang ketiga yaitu lukisan, yakni segala bentuk gambar dapat berupa lukisan, fotografi, dan karikatur. Yang keempat yaitu audiovisual, yakni dakwah berupa suara dan gambar seperti televisi dan internet. Yang kelima yaitu akhlak. Akhlak yaitu sikap atau perbuatan yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dilihat atau ditiru langsung oleh mat'u. Poin yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif media. Yang akan kita bahas pertama yaitu dampak positifnya. Dampak positif dari media yaitu 1. Perubahan tata nilai dan sikap, adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang tidak baik, dibukanya industri dan memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang lebih canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu pola hidup konsumtif. Apa itu pola hidup konsumtif? Pola hidup konsumtif yaitu perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua yaitu sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang ketiga yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian poin yang keempat yaitu hubungan agama dan internet. Media baru atau internet merupakan nilai baru dalam beragama bagi sebagian masyarakat.
Sehingga dengan kehadiran media baru tersebut, sebagian orang cenderung mengambil nilai agama melalui media. Sebagai contoh yaitu dengan berkembangnya media online yang menggunakan media Islam. Bahkan seorang yang ingin mencari referensi Al-Quran dan Al-Hadis hanya perlu mengeklik sebuah situs online, maka referensi yang dia maksud akan muncul. Kemudian perkembangan media baru turut menambah keunikan relasi antar agama dan media. Pada tahap perkembangannya, justru akan nampak bahwa media akan berubah menjadi agama bagi sebagian masyarakat. Media baru tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang memproduksi budaya, namun beralih fungsi menjadi agama atau teologi baru bagi sebagian masyarakat. Poin yang kelima yaitu hukum penggunaan dan pemanfaatan internet. Ada beberapa aspek hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan internet sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hak milik intelektual, yaitu yang memberikan perlindungan hukum bagi pembuat karya, misalnya yaitu hak cipta pada sebuah produk dan hak paten pada sebuah produk. Yang kedua yaitu yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Apa itu yurisdiksi? Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Yang ketiga yaitu aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlangsung di masing-masing yurisdiksi negara asal dan pihak yang mempergunakan dan memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Aspek-aspek hukum yang menjamin keamanan bagi pengguna dan internet. Yang terakhir yaitu ketentuan hukum yang memformulasikan aspek pemikiran di dalam internet sebagai bagian daripada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Adapun beberapa etika-etika dalam menggunakan internet. Jadi ketika kita akan menggunakan internet, sebaiknya kita memperhatikan beberapa etika yang tidak merugikan pihak lain. Yang pertama yaitu jangan menyindir, menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seseorang atau orang lain. Hal itu akan mengganggu fisik atau pikiran orang lain yang kita beri sindiran atau hinaan. Kemudian yang kedua yaitu menulis sesuai dengan aturan penulisan hukum. Yang ketiga, jangan turut menyebarkan suatu berita atau informasi yang sekitarnya tidak logis dan belum pasti kebenarannya, atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Yang keempat yaitu jika mengutip suatu tulisan, gambar, atau apapun bisa atau diizinkan untuk dipublikasikan ulang, selalu tuliskan sumber aslinya, atau dilarang keras untuk plagiarisme terhadap karya orang lain. Yang kelima yaitu jangan pernah memberikan nomor telepon, alamat email, atau informasi yang bersifat pribadi milik teman kepada siapapun tanpa persetujuan teman itu sendiri, karena itu akan mengganggu privasi orang lain. Yang keenam yaitu selalu memberikan hak atas kekayaan intelektual, artinya jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Kemudian poin yang terakhir yaitu penggunaan internet untuk dakwah. Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan potensi dengan berbagai alasan. Di antaranya yaitu yang pertama, mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. Yang kedua yaitu penggunaan jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis. Ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. Yang ketiga yaitu para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah via internet bisa lebih konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i. Yang keempat yaitu dakwah dalam internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Berbagai situs mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai, dan dengan demikian pemaksaan kehendak bisa dihindari.
Perlu diingat, keefektifan media juga sangat tergantung pada umat Islam itu sendiri. Artinya, kecakapan dan keikhlasan mereka dalam berdakwah via internet serta kesungguhan mereka dalam meredam segala bentuk perpecahan dan perselisihan internal dalam umat Islam sangat berpengaruh dalam sukses tidaknya misi suci ini. Untuk itulah, di antara kewajiban para pemimpin aliran-aliran dalam Islam agar berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merukunkan dan meminimalisir titik perbedaan dan berusaha mendapatkan titik persamaan.